PowerPoint saya sekarang ke firman Tuhan. Judul tema bulan kita di Januari ini adalah panggilan doa. Nanti di akhir khotbah ini saya akan canangkan tema 2025. Tapi bulan ini untuk worship leader, untuk tim musik kita ada di tema panggilan doa. Next yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tidak semua orang itu dipanggil dalam panggilan-panggilan ini. Setiap kita itu punya panggilan khusus, ya. Ada orang yang dipanggil sebagai pendeta, guru, bisnismen, musisi, penyanyi, penari, tentara, polisi, petani, mekanik, sopir, presiden, menteri, desainer, pelukis, tukang atlet, terapis, dan apapun juga profesi Anda. Itu adalah panggilan Tuhan untuk Anda, untuk setiap kita. Dan tidak setiap kita dipanggil dalam panggilan yang sama. Ya, ada satu panggilan yang tidak mungkin terjadi dalam hidup saya, yaitu panggilan sebagai ibu rumah tangga. Haleluya ya, saya nggak mungkin dipanggil menjadi ibu rumah tangga, saudaraku. Dan Bapak Ibu pasti sudah tahu itu ya. Tetapi kita harus paham bahwa semua orang percaya dipanggil dalam panggilan doa. Katakan sama-sama, kita semua dipanggil dalam panggilan doa. Yuk katakan sama-sama, 1, 2, 3. Jadi mau engkau pendeta, mau engkau guru, bisnismen, musisi, engkau pelukis, tukang, atlet, apapun profesimu, maka kita akan lihat sebentar bahwa setiap kita dipanggil dalam panggilan doa. Jadi kegiatan atau aktivitas berdoa itu tidak hanya bagi mereka yang berkarunia doa. Ada orang yang dipanggil sebagai pelayanan pendoa, karunianya pendoa. Nah, orang-orang seperti ini mungkin akan lebih banyak waktunya atau lebih lama, lebih panjang, lebih kuat, lebih eksis dalam pelayanan doa. Tapi bukan berarti bahwa kita yang bukan dipanggil dalam pelayanan pendoa, berarti kita tidak dipanggil dalam pelayanan ini. Salah, ya. Mari kita lihat ayatnya, next. Mazmur 32 ayat yang ke-6. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini tidak berkata sebab itu orang yang bernama saleh harus berdoa kepadaku. Enggak. Jadi yang dipanggil dalam panggilan doa bukan hanya orang yang namanya saleh, tapi orang saleh. Orang saleh itu siapa? Dalam terjemahan KSKK, Alkitab KSKK, orang saleh dipakai frasa orang beriman. Dalam terjemahan TMV, maka frasa itu dipakai semua umatmu yang setia. Dalam versi FAYH, firman Allah yang hidup, dikatakan setiap orang yang percaya. Jadi ayat ini sedang berkata setiap orang beriman, setiap orang yang setia, setiap umat Tuhan yang setia, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, maka hendaklah dia berdoa kepada Tuhan. Bilang sama sebelah senggol dong, katakan kamulah orang saleh itu. Bilang saudaraku, haleluya. Ya. Dan Bapak Ibu Saudaraku lihat bahwa semua orang saleh, setiap orang saleh, setiap orang beriman, setiap umat Tuhan yang setia, setiap orang yang percaya itu harus berdoa kepada Tuhan. Jadi seharusnya kita sudah cukup mengerti dari ayat ini bahwa setiap kita itu dipanggil dalam panggilan doa. Ya. Oke, next yang berikutnya. Lihat versi mudah dibaca, VMD. Oleh sebab itulah semua pengikutmu yang setia harus berdoa kepadamu. Bila kesusahan datang seperti air bah, mereka tidak kena. Lihat terjemahan The Message ya. Kita masing-masing perlu berdoa ketika keadaan kacau balau dan bendungan jebol, kita akan berada di dataran tinggi tidak tersentuh. Jadi Pak Hendra tadi baca awal tahun ini apa Pak? Jawa tenggelam. Iya kan media bilang Megatrust. Jawa akan tenggelam. Itu media yang sedang mengekspos berita itu.
Kok tepat ya dengan ayat kita pagi hari ini ya, saudaraku. Lihat, ketika kita berdoa, kesusahan datang seperti air bah, atau kalau di bahasa terjemahan baru lagi, waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Versi VMD, kalau kesusahan seperti air bah. Versi The Message, kalau keadaan kacau balau dan bendungan jebol, kita akan berada di dataran tinggi, tidak tersentuh. Yang mau berdoa katakan amin, saudaraku. Haleluya. Setiap kita dipanggil dalam panggilan doa. Makanya nanti mulai mungkin Februari kita akan bikin doa tengah minggu, saudaraku. Ini doa, ada jemaat atau enggak, kami akan tetap berdoa. Jadi kita akan buka kegiatan lagi tengah minggu, khusus kita mau nyembah Tuhan. Ya saya tahu keterbatasan doa, asyir dan prayer itu mungkin lebih banyak sharingnya, lebih banyak fellowshipnya, penyembahannya pendek, dan pujiannya pendek. Tapi nanti di tengah minggu kita akan panjang nyembah Tuhan. Kita akan panjang doa syafaat. Jadi mereka yang haus dan rindu, kita ada kegiatan lagi nanti di tengah minggu untuk kita berdoa. Tapi mungkin belum bulan ini, saudaraku, nanti lihat saja ya. Oke, yang jelas setiap kita dipanggil dalam panggilan doa. Karena kita orang yang setia kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, kita adalah orang-orang percaya dan orang-orang beriman. Next yang berikutnya. Nah, lihat. Sekarang kita lihat frasa, selagi engkau dapat ditemui. Artinya, akan ada masa di mana Tuhan tidak bisa ditemui. Akan ada masa. Karena itu pakai kesempatan ini. Kalau di bahasa Net Bible, saudaraku, selama jendela kesempatan itu ada. Jadi window of opportunity. Jadi rupanya doa itu hanya bisa terjadi di mana ada kesempatan. Di mana Tuhan bisa ditemui. Firman Allah yang hidup berkata selagi ada kesempatan. Bilang sama sebelah, selagi ada kesempatan berdoalah. Bilang saudaraku, haleluya, puji Tuhan. Ya, selagi ada kesempatan. Nanti kalau kita baca Alkitab ada masa di mana orang teriak-teriak sama Tuhan. Tuhan bukain pintu. Tuhan gak buka pintu, saudaraku. Ada orang teriak-teriak, Tuhan aku melayani loh demi namamu, aku ngusir setan, aku nyembuhkan orang. Tapi Tuhan berkata, anyahlah engkau pembuat kejahatan. Tuhan gak mau ditemui. Ada masa di mana Tuhan gak bisa lagi ditemui. Tapi hari ini mari kita bersyukur karena Tuhan dapat ditemui. Ketemu pejabat susah. Ketemu Pak Prabowo susah, saudaraku. Ketemu orang-orang besar, saudaraku, di negeri ini. Ketemu orang kaya susah. Kita mau minta tolong sama orang kaya, pintunya pagernya tinggi. Iya kan? Ada CCTV, ada anjing herder, saudaraku. Wah, berlapis-lapis, susah ketemu orang kaya, susah ketemu pejabat. Tapi Tuhan kita, pintu gerbangnya selalu terbuka untuk setiap kita yang mau datang kepada Dia. Haleluya. Bilang sama-sama, Tuhan tidak susah ditemui. Bilang saudaraku, haleluya. Ya. Gak perlu janjian, saudaraku, haleluya. Tidak terganggu oleh sinyal, tidak terganggu oleh situasi apapun. Dan Dia mau dijumpai, mau ditemui kapan saja, saudaraku. Situasinya seperti apapun. Ya. Next yang berikutnya. Lihat kalimat, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Jadi kesimpulan dari kalimat ini adalah doa bisa menghindarkan kita dari banjir kesusahan. Ya. Kesusahan tetap ada, namanya orang, namanya kita, pikul salib, penderitaan, kesusahan itu selalu ada. Tapi akan ada keluputan dari banjir besar, dari banjir kesusahan. Ya. Yuk katakan sama-sama, masalahku akan kadaluarsa. Bilang saudaraku, haleluya, puji Tuhan ya. Kayaknya ini diucapkan terus setiap minggu saudaraku ya. Masalah kita ada masa kadaluarsanya. Karena masalah kita pasti akan berakhir. Kalau kita bisa masuk 2025 ini, itu artinya kita sudah melewati kesusahan di 2024. Toh kita masih ada hari ini. Kita berpikir udah habislah kita. Ketika sakit matilah aku, enggak sembuh-sembuh ini. Ketika kita bangkrut, habislah usahaku. Tapi ternyata kita masih bisa ada hari ini. Itu artinya kita ditolong Tuhan hari demi hari.
Jadi doa bisa menghindarkan kita dari banjir kesusahan. Next. Lalu sekarang, kita mau sepakat dulu doa itu apa sih? Doa itu apa? Doa itu seperti apa? Saya bikin kepanjangan, doa itu dialog orang dengan Allah. Yang merasa orang katakan amin. Iya. Kalau orang Hokian dia akan berkata dialog oe dengan Allah. Iya, itu Hokian saudaraku ya. Oe itu artinya ya. Jadi kalau orang Hokian panggil namanya Acong, oe ya. Oe itu ya saudaraku. Tapi kemudian ya berubah, berkembang menjadi saya. Acong, saya. Ya gitu. Dari oe kemudian sejarahnya itu jadi kata gue, gua. Itu dari oe sebenarnya. Itu pengaruh dari Tionghoa yang ada di Batavia. Jadi dari oe jadi gua, jadi gue gitu saudaraku ya. Jadi doa itu apa? Dialog orang dengan Allah. Dialog oe sama Tuhan. Dialog oe sama Yesus. Doa itu berbicara dengan atau kepada Tuhan. Jadi cara doanya, cara ngomongnya seperti apa terserah. Doa itu relasi dengan Tuhan. Doa itu ngobrol dengan Tuhan. Doa itu bercerita, curhat kepada Tuhan, konsultasi sama Tuhan, tanya sama Tuhan, menyapa sama Tuhan. Loh, apakah kita boleh menyapa Tuhan? Ya boleh saja. Saya kadang-kadang dalam kekosongan pikiran saya tiba-tiba, iya kenapa saya kosongin pikiran ya? Kenapa saya nggak ngobrol sama Tuhan? Saya kadang-kadang ngomong begini dalam hati sama Tuhan, Tuhan lagi ngapain sih? Gitu ya. Walaupun dia nggak jawab, tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan hari ini lagi ngapain? Hari ini lagi ngurus siapa? Ngurus masalahnya siapa? Hanya Tuhan nggak ngomong saja, kalau Tuhan ngomong lagi ngurus masalahmu, haleluya. Tuhan lagi mikirin siapa sih? Tuhan nggak ngomong, tapi kalau Tuhan ngomong dia akan lagi mikirin kamu, haleluya. Yang menggerutu terus, yang rewel terus, haleluya, puji Tuhan ya. Jadi kadang-kadang saya sapa Tuhan. Ada orang yang mengkritisi begini, ketika ada orang berdoa, selamat pagi Tuhan, kan kita mau doa makan, selamat pagi Tuhan, selamat malam. Ada orang yang mengkritisi, kayaknya nggak tepat karena di surga nggak ada pagi, nggak ada malam. Tapi saya percaya Tuhan tuh ngerti bahasa manusia, saudaraku. Ya, jadi jangan takut salah ketika kita menyapa Tuhan, selamat pagi Tuhan, selamat sore Tuhan, selamat malam. Karena kita berdoa sesuai dengan kondisi kita. Kita kan masih dipengaruhi oleh pagi, siang, sore, dan malam. Walaupun di surga itu nggak ada waktu lagi, nggak ada siang, sore, malam. Tapi menyapa Tuhan. Doa itu laporan kepada Tuhan. Bahkan dalam saat tertentu doa itu bisa bercanda sama Tuhan. Doa itu berkomunikasi dengan Tuhan. Doa itu menumpahkan perasaan kepada Tuhan. Doa itu meminta, berterima kasih, usul juga bisa. Saya kadang-kadang usul, Tuhan bisa nggak Tuhan kalau begini? Boleh nggak Tuhan kalau begini? Tuhan boleh nggak perjamuan kasih nggak dibikin dulu? Saya doa dan Tuhan nggak jawab. Makanya saya tanya leader gimana nih? Tuhan nggak jawab. Makanya saya tanya leader, Tuhan kayaknya aku nggak sejahtera mau bikin perjamuan kasih bulan ini gitu. Karena situasi-situasi tertentu gitu. Bukan hanya karena lelah acara beruntun, enggak. Tapi ada sesuatu yang, tapi karena Tuhan gak konfirmasi, saya konfirmasi kepada sahabat-sahabat saya, penasehat-penasehat. Dan mereka kasih usul yang ternyata sama semua. Jangan dulu deh Pak, iya nanti ditunda. Ada yang usul Valentine, bikin perjamuan kasih saudaraku. Ada yang usul Valentine, waduh itu bukan budaya kita Valentine, iya kan. Boleh sih anak-anak muda Valentine artinya tetap diarahkan kepada Tuhan. Dan kasih agape itu harus tetap, jadi bukan Santo Valentinnya saudaraku kan begitu ya. Boleh, ada lagi yang usul Paskah, kayak Paskah kita kayaknya sedih-sedih, nangis-nangis walaupun saudaraku ada perjamuan terakhir. Paskah itu memang sebelum disalib Yesus makan bersama. Iya, perjamuan kudus makan bersama. Jadi ketika perjamuan kudus sebelum Yesus disalib itu makan besar, ya. Setelah makan besar, setelah perjamuan kudus apa saudaraku? Foto bersama, haleluya, puji Tuhan ya. Makanya ada gambar Yesus perjamuan kudus. Jadi katanya habis perjamuan kudus Yesus foto bersama saudaraku ya. Sebelum dia disalib. Pertanyaannya yang foto siapa? Itu 12 rasul ada di situ semuanya. Ya kan? Haleluya. Pakai timer. Pakai timer, haleluya ya.
Nanti mumpung Vigo Ita pulang, saudaraku, kami ini punya ritual. Kalau kami ulang tahun pernikahan, kami ini foto keluarga. Jadi tanggal 25 Januari, saudaraku, bulan ini kami ulang tahun pernikahan yang ke 33. 33. Iya, 33, 92 kan. Iya. 33 tahun kami sudah menikah, saudaraku ya, dan kami akan rayakan dengan foto keluarga. Dan saudaraku, kita akan ke Jogja dan foto mandiri. Jadi rupanya sekarang ada studio mandiri, Vion. Sekarang gampang ada studio mandiri, kita foto pakai timer, tapi kita ngatur sewa studio 1 jam cuma 50.000. 30 menit cuma 50.000 ya, dengan beberapa setting yang berbeda. Oke, jadi Bapak Ibu Saudaraku, doa itu bisa meminta, doa itu bisa berterima kasih, doa itu bisa usul, doa itu bisa berteriak, doa itu bisa berseru, doa itu bisa mengagumi. Cuma sekedar mengagumi, terima kasih, hebat Tuhan ya. Aku nggak ngomong siapa-siapa, perlu bakso. Tuhan kirim bakso. Nah itu kagum saudaraku, gitu kan. Haleluya ya. Kita mengagumi, kita diam merenungkan perbuatan-perbuatan baik dari Tuhan. Itu doa. Jadi doa kita harus sepakat, karena sepanjang tahun ini kita akan bahas tentang doa. Jadi kita harus sepakat dulu bahwa doa itu indah sekali, doa itu luas sekali. Tidak dibatasi dengan hal-hal tertentu. Bentuknya seperti apa kita bicara ngobrol sama Tuhan, itu boleh curhat. Jadi kalau ada saudaramu, tetanggamu, rekan kerjamu, teman pelayananmu yang nyebelin, yang ngeselin, laporin aja sama Tuhan. Gampang. Iya. Enggak usah curhat di medsos, saudaraku, enggak ada gunanya. Sampai Joe Biden tahu, saudaraku, sampai Putin tahu, saudaraku ya, Kim Jong Un tahu baca status kita, dan dia gak peduli dengan itu, saudaraku, iya kan? Jadi ngapain kita tulis status kita lagi kesel sama orang, saudaraku? Netanyahu gak akan peduli, saudaraku ya, haleluya, puji Tuhan. Jadi mendingan kita lapor sama Tuhan, gitu. Saya juga lapor sama Tuhan, kalau ada jemaat yang susah, haleluya kan. Ada pelayan yang gak komitmen gitu, saya laporin aja saudaraku, gampang kok, laporin sama Tuhan, haleluya ya, puji Tuhan. Jadi kalau gembalamu ini ngeselin juga, laporin saudaraku, haleluya, puji Tuhan ya. Mari kita saling lapor saudaraku. Pak Denny kok gitu sih Tuhan, aduh Pak Denny ngeselin deh, Pak Denny ini nyindir-nyindir aku deh, laporin sama Tuhan, haleluya ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, bilang sama sebelah, yuk kita saling melaporkan. Kita saling melaporkan saudaraku ya, haleluya, puji Tuhan. Dan Tuhan paham kekesalan hati kita ya. Bilang sama sebelah, Tuhan paling tahu isi hatimu, bilang saudaraku. Tepuk sebelahnya lagi, apalagi isi dompetmu, bilang saudaraku. Nah, ya. Isi hati aja tahu, apalagi isi dompet saudaraku. Tuhan tahu, lapor aja, labor. Tuhan, GBU Tuhan. Loh kok GBU, kok God bless you? God bless you itu kalau kita ngomong sama uang, GBU, God bless you. Tuhan, GBU Tuhan. Tuhan tanya, apa GBU? Gua butuh uang. Haleluya, gitu saudaraku ya. Oke, jadi doa itu ternyata, doa Kristen tuh indah. Doa Kristen tuh fleksibel saudaraku ya. Ngobrol aja. Apa saja, oke lebih lanjut, yuk kita klik berikutnya. Cara doa Kristen yang benar dan Alkitabiah. Bapak Ibu, mari kita sepakat bahwa doa Kristen dan Alkitabiah tidak dibatasi dengan satu, cara atau sikap tertentu. Ini indahnya doa Kristen, ini doa yang diajarkan Alkitab, tidak dibatasi dengan cara atau sikap tertentu. Tidak dibatasi dengan kalimat atau hafalan tertentu. Tidak dibatasi dengan prosesi atau ritual tertentu. Anda bangun tidur mau sikat gigi dulu atau enggak sikat gigi dulu langsung doa, terserah. Haleluya. Tuhan enggak bisa, Tuhan tuh enggak peduli mulut kita bau apa enggak peduli saudaraku. Ya. Kita mau doa tidak dibatasi dengan urutan tertentu. Oh harus cuci muka dulu, enggak saudaraku. Oh harus rapikan tempat tidur dulu, enggak saudaraku. Kita doa tidak dibatasi dengan semua ini. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa berdoa. Yuk kita baca sama-sama yang kuning, 1, 2, 3. Tidak ada alasan untuk tidak bisa berdoa. Dengar baik-baik.
Anda mungkin tidak bisa memimpin doa di muka umum. Saya paham. Tidak semua orang punya keberanian dan punya kemampuan untuk memimpin doa di muka umum. Ya. Gembala-gembala Komsel, ketua KFC, untuk teman-teman yang baru hadir sekali, KFC itu Karisma Family Connected. Nah ya, jadi kita punya KFC yang bukan ayam, haleluya ya. Karisma Family Connected, Komsel kita, ya kelompok kecil kita, itu namanya KFC, Karisma Family Connected. Leader KFC harus paham bahwa tidak semua anggota itu bisa memimpin doa di umum. Iya. Tetapi untuk doa pribadi, kita semua harus bisa. Ngobrol kok. Kita ngobrol sama Tuhan kok. Bicara sama Tuhan. Gak ada kalimat tertentu, hafalan tertentu, prosesi ritual tertentu. Ngobrol sama Tuhan. Mau dalam hati, mau diucapkan boleh. Kalau mau Tuhan dengar dan istri dengar ya boleh. Tuhan, tolong Tuhan supaya istriku tidak cerewet. Haleluya gitu ya. Diucapkan. Jadi Tuhan dengar, istri juga dengar gitu saudaraku ya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan tolong supaya suamiku kasih uang kepadaku. Haleluya, itu Tuhan dengar dan suami dengar. Haleluya, boleh juga saudaraku ya. Tapi jangan manipulatif lah, haleluya ya, puji Tuhan. Bapak ibu saudaraku, tidak ada alasan untuk tidak bisa berdoa. Ya. Anak-anak boleh berdoa, Tuhan sepatuku sudah mangap. Wah gitu, teriak yang kenceng supaya Tuhan dengar dan orang tua dengar ya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan pulsaku habis. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan hujan-hujan pengen pentol. Nah, gitu kan, mas pentolnya lewat. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa berdoa. Doa di muka umum bisa nggak bisa, tapi doa pribadi wajib dan harus bisa. Ngobrol, ngobrol gampang ya saudaraku ya. Next yang berikutnya. Lihat, kemerdekaan ekspresi doa Kristen. Muka menyentuh tanah boleh. Menyentuh pohon juga boleh saudaraku ya, haleluya. Nggak usah menyentuh tanah, menyentuh pohon juga boleh. Menyentuh mobil juga boleh saudaraku. Apa sajalah ya. Apa saja. Menyentuh tembok juga boleh, terserah kalian saudaraku ya. Muka menyentuh tanah boleh. Iya, muka menghadap ke atas boleh. Toleh kiri, toleh kanan boleh saudaraku. Iya, boleh. Berdiri boleh, duduk boleh, sujud boleh, tiarap boleh, berbaring boleh, melompat boleh, berjalan boleh, berlari boleh, tutup mata boleh, buka mata boleh. Bicara, berteriak, bersorak, diam atau dalam hati boleh, menyanyi, memainkan musik, melipat tangan, angkat tangan di dada, saudaraku, tangan di dada begini, iya. Walaupun, ya, namaste, iya tangan di dada udah boleh, membuka tangan juga boleh, bebas, ekspresinya mau seperti apa, boleh saudaraku, iya. Jadi, mari kita lakukan doa kita dengan kemerdekaan. Katakan sama-sama, di dalam Tuhan ada kemerdekaan doa. Bilang saudaraku, haleluya. Bilang sama sebelah senggol kanan kirimu, katakan ekspresikan dong, haleluya, puji Tuhan. Iya, berlutut boleh, tiarap boleh. Iya, tiarap boleh. Oke, lanjut. Statistik. Bapak Ibu lihat, di Alkitab terjemahan baru, kata doa ditulis sebanyak 307 kali. Doa, apakah berdoalah, apakah didoakan, apakah berdoa, pokoknya semua yang dengan kata dasar doa ditulis 307 kali. Di Update King James Version, jadi ada Alkitab Inggris itu Update King James Version, lebih banyak lagi. Kata pray itu 508 kali. Dan sebanyak itu doa dilakukan oleh banyak tokoh Alkitab dalam berbagai profesi. Jadi bukan cuma pendeta, bukan hanya nabi, bukan hanya rasul. Lihat, Abraham, Ayub itu bisnismen. Ishak petani peternak. Musa, Samuel nabi. Hana ibu rumah tangga. Daud raja. Esra ahli kitab. Nehemia juru minuman raja. Daniel pejabat kerajaan Babel. Sakaria imam. Hana nabiah. Stefanus diaken. Paulus rasul. Cornelius tentara. Yesus berdoa, murid-murid Yesus berdoa, jemaat gereja mula-mula, semuanya berdoa. Jadi yang doa itu bukan tugas hanya hamba Tuhan.
Tapi semua kita dipanggil dalam panggilan doa. Ini daftarnya masih bisa dipanjangin lagi, saudaraku. Ya, masih banyak tokoh-tokoh Alkitab yang lain yang berdoa, bicara dengan Tuhan, tanya, konsultasi kepada Tuhan. Ya, lanjut yang berikutnya. Lihat cara hidup gereja mula-mula. Kisah 2, 41, 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi penting ya, bertekun dalam pengajaran dan dalam persekutuan. Dalam pengajaran itu kita bertumbuh dalam pengajaran firman, ibadah minggu, saudaraku. Tetapi komsel, KFC itu penting. Kita juga bertekun dalam persekutuan satu dengan yang lain. Kalau gini kan kita nggak bisa ngobrol, nggak bisa fellowship, nggak bisa sharing, nggak bisa saling menguatkan, saudaraku kan. Tapi di komsel kita bisa bertekun dalam persekutuan. Jadi penting nih, pengajaran dan persekutuan harus jalan bareng. Oke? Jadi yang belum ikut KFC, silakan gabung dengan KFC. Ya, lanjut yang berikutnya. Nah, ini paradigma yang baru. Biasanya kita berpikir yang doa itu janda-janda, yang doa itu ibu-ibu. Sekarang saya ingin setiap kaum pria baca ayat ini. Khusus pria doa baca ayat ini. 1, 2, 3. 1 Timotius 2 ayat 8. 2, 3. Oleh karena itu aku ingin di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Kalau sebelahmu pria katakan baca berulang-ulang. Bilang saudaraku haleluya, puji Tuhan. Alkitab bilang yang doa itu laki-laki. Jadi ada begitu banyak situasi yang tidak alkitabiah hari ini di mana ibu-ibu yang lebih banyak doa. Janda-janda yang lebih banyak doa. Laki-laki kata Paulus. Aku mau supaya di mana-mana. Jadi tempat doa ada yang di mana? Tempat doa juga bebas, tempat doa di mana saja. Supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa. Makanya dalam konteks Yahudi, pria-pria Yahudi itu kuat, saudaraku. Ya. Dalam konteks Yahudi, pengajaran atau kebenaran itu dalam sebuah rumah ditegakkan oleh suami, oleh pria. Pria itu adalah imam. Itu konteks Yahudi. Dan kita harus iri dengan teman kita, mereka, teman-teman muslim. Kalau Jumatan itu pria, saudaraku. Kalau hari ini kita dihitung, saudaraku, mungkin akan lebih banyak wanitanya. Jadi ketika pria rohani, maka rumah tangga itu akan kuat, saudaraku. Percaya. Kalau pria itu suka berdoa, kalau pria itu punya spiritualitas yang kuat, maka keluarga itu akan pasti mengalami lawatan dan mujizat Tuhan. Ya, karena itu yuk kita doa. Pria-pria ayo doa. Pria-pria bangun hubungan dengan Tuhan. Ya, dan pada akhirnya, yuk pemain musik siap, klik. Saya deklarasikan, saya canangkan 2025 adalah, baca sama-sama 1, 2, 3. Tahun kebangkitan doa. The year of revival prayer. Tahun kebangkitan doa. Dan kita akan lihat apa yang Tuhan akan kerjakan ketika kita semakin banyak berdoa. Makanya di akhir tahun lalu saya bilang, Tuhan kasih visi kepada saya, tapi temanya berat. Ini yang berat, saudaraku. Doa itu gampang diucapkan cuma 3 huruf, tapi berat, saudaraku. Tapi ayo, karena doa itu tidak terbatas, enggak harus di jam tertentu, tidak harus di tempat tertentu, sikap tertentu, di mana saja kita doa ngobrol sama Tuhan. Lagi kerja, lagi nyupir, lagi masak, lagi nyuci, lagi di sekolah, ngobrol sama Tuhan. Dan itulah doa. Karena itu Alkitab berkata, berdoalah senantiasa. 2025, the year of revival prayer, tahun kebangkitan doa. Mari kita semakin banyak berdoa. Dan kita akan belajar lagi minggu depan dan hari-hari selanjutnya. Amin firman Tuhan, mari kita mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyi lagu yang pertama tadi dinyanyikan. Lagu awal ketika ibadah ini dimulai, singer akan menyanyikan. WL dan singer akan menyanyikan. Haleluya.
Siapkan hati kita masuk perjamuan kudus. Dan biarkan kita akan memahami bahwa doa adalah sesuatu yang dikerjakan Yesus sebelum dia menghadapi salib. Doa adalah sesuatu yang dikerjakan Yesus sebelum dia menuju ke Golgota. Dia berlutut, dia menyerahkan hidupnya, menyerahkan dirinya. Dia minta kekuatan menghadapi salib. Dan Yesus mengajari kita untuk berdoa. Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Sekali lagi katakan, Bapa, aku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Aku percaya, ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau serta. Amin. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Amin. Tak usah ku jebak, Kau penghibur. Saat aku lemah, Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Ajaib perkasa, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. di hidup. Mari pelayan perjamuan maju ke depan. Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama sambut perjamuan kudus dengan datang di hadapan Bapa, melawan ketakutan kekhawatiran kita. Bapakku datang, Kami menyembah, menyembahmu di sini. aku percaya. Ku percaya Kau Dia ada di mana? ada bagi. Dia ada untuk kita semua. Tak usah ku takut, sebab Kau serta. Tidak usah ku bimbang. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya. Ku nyanyi
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Kami akan masuk perjamuan kudus, biarkan Tuhan berbicara lebih lagi. Engkau tetap ada di sini bagi kami. Engkau berbicara, menjawab setiap kebutuhan, berbicara seperti apa yang umat-umat-Mu perlukan. Kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami bersihkan hati kami dari semua kekecewaan dan kemarahan, sehingga kami minum dengan cara yang layak. Kami mau mengingat kasih Tuhan buat kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu akan dilayani. Kita nyanyi pujian ini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Aku percaya. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang. Bapakku datang. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu di sini. Ini doa kami, ini kekaguman kami. Ku percaya Kau. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Ada bagiku. Kami tidak takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Kami tidak bimbang Tuhan. Kau di dalamku. Kami tidak cemas Tuhan. Kau penghiburku saat ku lemah. Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kami nyanyi puji Tuhan. I sing glory. Sungguh Kau hebat. You are wonders Lord. Amin. I sing hallelujah. I sing praise the Lord. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Amin. Perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu di hidupku. Di hidupku. Amin. Yuk pria saja katakan Bapakku datang. Kaum pria nyanyikan pujian ini. Bapakku datang
datang. Ini pria-pria karisma yang mau berdoa kepadamu. Menyembahmu di sini. Ini pria-pria sejati, pria-pria perkasamu Tuhan. Ku percaya Engkau juga ada bagiku Tuhan. ada bagiku. Kaum perempuan, katakan Bapakku datang. Amin. Aku percaya Engkau ada bagi kami Tuhan. Tak usah ku takut, sama-sama. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku Mari berdiri bersama-sama. Saat aku lemah, Kau kuatku. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. 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 Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat. Amin. Engkau hebat. Engkau dahsyat Tuhan. Di hidupku. Mari angkat tubuh Kristus dengan tangan kita. Jemaat saja katakan ku nyanyi haleluya. Sambil mengangkat roti tubuh Kristus. Ku nyanyi haleluya. Ini jemaat Tuhan. Haleluya. Saya ingin dengar suara anak-anak. Yuk anak-anak nyanyi dengan keras. Ku nyanyi haleluya. Anak-anak saja. Ku nyanyi. Biarkan mereka pun mengagumi perbuatan-Mu Tuhan. Biarkan dengan keterbatasan mereka mengenal Tuhan. Ajaib perkasa perbuatan-Mu. Sekali lagi sama-sama dengan lembut. Sambil mengingat kasih Tuhan. Ku nyanyi terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kematian-Mu Tuhan. Ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku, di hidupku. Sebab pada malam sebelum Ia diserahkan, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, makanlah, inilah tubuhku. Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Tak akan
selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi, ajaib, ajaib Kau Tuhan, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sebelum kita minum, mari sampaikan isi hatimu, kebutuhanmu, permohonan, keperluanmu kepada Tuhan. Dia sanggup memulihkan, Dia mendengar isi hatimu, Dia mendengar curhatanmu, Dia mendengar laporanmu, Dia mendengar ceritamu. Dia punya telinga yang tajam untuk mendengarkan setiap doa dari anak-anaknya. Tuhan, kalau ada persoalan 2024 yang belum terselesaikan, yang kalau Tuhan izinkan masih kami tanggung sampai awal tahun baru ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan biarkan Engkau yang bekerja, Engkau yang bergerak seturut dengan mau-Mu Tuhan. Minta kekuatan untuk berdoa, minta kekuatan untuk kami selalu ngobrol, bercerita. Minta kekuatan Tuhan untuk kami selalu berbicara dengan Tuhan. Dimanapun, seperti apapun caranya Tuhan. Dan setelah itu Dia mengambil cawan anggur, memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah darahku, darah yang ditumpahkan bagi banyak orang. Perbuatlah setiap kali kamu mengingat akan aku. Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyatakan, bukan karena kekuatan. Kita akan akhiri dengan doa ini. Kita akan akhiri dengan pujian ini. Mujizat itu nyata di saatku tak berdaya. Haleluya. Bukan karena kekuatan. Sekarang pulanglah ke rumah masing-masing, bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Terimalah perlindungan yang sempurna, terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah keberuntungan yang ajaib. Dan biarkan di awal tahun ini sampai akhir tahun nanti, Engkau terus bersama-sama Sang Immanuel menyertai hidupmu dan engkau pulang jadi berkat. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.